Waduh, harga-harga kebutuhan pokok pada naik lagi nih. Lu udah tahu bang, harga-harga pada naik lagi. Di rumah gimana bang? Ya kemarin sempet sih gue nganterin istri kan belanja, Hah? dan ya dia lapor bahwa kalau harga-harga udah mulai naik nih. Eh, tapi waktu itu gue bilang ke istri kalau memang harga naik itu kayaknya wajar sih karena mau Ramadan sama Lebaran kan. Nah gue pernah ini Ki, pernah penasaran Hmm. kenapa ya kalau setiap mau Ramadan sama Lebaran itu Harga harga pada naik. harga pada naik. Itu kan setiap tahun terjadi, tapi kita kadang-kadang penasaran ya kenapa ya pada naik. Dan gue pernah riset ternyata ada dua faktornya. Apa itu bang? Pertama karena faktor psikologi masyarakat, yang kedua karena faktor kultural, dan yang ujungnya permintaan ke naik karena tadi ya kebutuhan kedua hal ini. Nah, apa sih misalkan contoh perilakunya ya. Jadi kalau mau Lebaran atau Ramadan itu orang cenderung dia itu nyetok bahan makanan di rumah. Jadi ibu-ibu pada suka ke tukang sayur, belanja sayur sebanyak-banyaknya buat nanti persiapan sahur sama eh, buka. Dan yang kedua, kalau misalkan lagi mau Ramadan sama Lebaran itu kayak jadi ajang ngumpul-ngumpul tuh. Jadi orang-orang pada ngumpul, dan permintaan buat dia beli makanan tuh juga naik. Kayak misalkan kita di online kan juga kan udah rencana ya, nanti mau ada bukber, nanti kan bakal ada spending kan, bakal ada permintaan dari konsumen. Itu sih memicu harga naik di bulan Ramadan sama di Lebaran. Lu lagi nulis apa buat tulisan? Ini sih apa kenaikan harga beras, gula, sama cabai sih paling. Tapi kalau daging kira-kira naik lagi nggak ya tahun ini? Oke. Nah, itu kemarin sempat gue riset juga sih yang terkait komoditasnya. Jadi itu gue cek dulu ya, ini data dari Bappenas nih. Jadi kalau ngelihat data dari Bappenas, ada dua faktor ya. Pertama yang tadi, yang sifatnya seasonal karena mau Ramadan sama Lebaran akhirnya harga naik. Salah satunya daging itu. Jadi kalau ngeliat tren harga daging itu setiap mau Lebaran pasti selalu naik, dan setiap mau Ramadan pasti selalu naik, dan nanti bakalan turun. Tahun depan juga bakal naik lagi dan bakalan turun. Jadi naik turun. Tapi ada empat komoditas yang agak unik nih. Hmm. Eh, Beras pertama, beras premium, beras medium, terus cabai, sama satu lagi gula. Dan kalau ngeliatin keempat komoditas ini, harganya tuh naiknya tuh nggak turun ya, signifikan, nggak turun-turun, trennya naik terus. Kemudian di beberapa daerah bahkan sampai harganya tuh 25.000 per kilogram buat beras. Jadi semahal itulah buat makanan pokok kita sehari-hari. Kenapa? Itu kalau ngelihat penjelasan beberapa menteri termasuk Presiden Jokowi juga, kenaikan harga itu karena satu, perubahan iklim, ada El Nino yang akhirnya menggeser masa tanam dan masa panen. Akhirnya beberapa daerah juga jadi gagal panen, yang kemudian di stoknya itu juga berkurang. Bukan karena bukan karena pilpres kemarin ya, pemerintah tim kampanye pada bagi-bagiin beras, gula, minyak kayak gitu. Apa itu salah satu efeknya? Kalau menurut gua sih itu bukan salah satu efek sih, tapi itu lebih salah satu cara pemerintah buat mengatasi risiko kenaikan pangan itu. Jadi kalau misalkan melihat di apa yang dilakukan upaya pemerintah itu sebenarnya ada beberapa hal. Selain tadi ya bantuan pangan, itu ada juga dia melakukan kunjungan. Itu khususnya kita ngomongin soal Kementerian Perdagangan ya. Lebih spesifik lagi Menteri Perdagangan si Zulkifli Hasan, si Zulhas. Jadi itu melakukan kunjungan ke beberapa pasar, ada pasar retail, pasar modern, dia buat mantau di stoknya aman atau enggak. Terus yang kedua, harganya stabil atau enggak. Terus yang dia lakukan juga, dia meminta buat masyarakat itu mengimbau beralih ke beras bulog, karena beras bulog itu stoknya lebih banyak. Dan kalau ketika dia lagi beralih ke beras bulog itu, maka bulog juga diminta buat mendorong distribusinya ke masyarakat. Nah, yang ketiga tuh bantuan pangan itu, misalkan bansos ya, itu juga dilakukan pemerintah. Tapi apakah buat menurunkan harga? Kayaknya bukan, tapi lebih buat membantu kelompok masyarakat yang tertekan tuh daya belinya karena kenaikan harga itu. Tapi menurut lo terakhir kalau harga kayak gini udah naik nih, kira-kira menurut lo akan turun nggak sih atau ya tambah naik gitu? Nah, ini sebagai jurnalis ya, ini mungkin salah satu tugas kita nih, PR kita ke depan. Jadi kan kalau lu lihat apa yang disampaikan Pak Jokowi, waktu kan pernah ada yang nanya kan, Belum lama itu ya. Ya Pak Jokowi gimana nih harga beras naik terus? Nanya saya mulu gitu. Nah, dia bilang jangan naik terus, coba kalian Cek ke lapangan, berbondong-bondong lah. Dia pengen bilang bahwa harga beras tuh turun.
dan tapi nggak usah nanya gue mulu. Nah itu fungsi jurnalis kan, ketika ada data dia juga melakukan cross check dengan melakukan ya tinjauan langsung di lapangan, bener nggak sih datanya itu harganya udah turun atau belum. Terus yang kedua kita monitor juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Tadi kan kita udah mention beberapa ya kebijakan pemerintah yang diupayakan buat menurunkan harga. Ke depan upayanya udah bener atau belum, on the track atau belum. Nah kalau misalkan belum ya nanti kita coba apa namanya kita gaungkan lagi bahwa harga masih naik loh. Terus ya fungsi kita sebagai apa jurnalis juga Kita yang berjalan. mention ke Jokowi lah ya, Ya bahwa kita ke pemerintah terutama. Gitu sih kayaknya. Ya, nanti mungkin lu bisa tolongin ya kali ya tim reporter buat mantau dua ya apa yang dilakukan pemerintah sama apa yang ada di terjadi di lapangan. lapangan. Harga udah turun atau belum, terus apa kebijakan pemerintah sudah on the track atau belum. Jangan sampai kebijakan pemerintah itu nggak sinkron sama data di lapangan ya. Gitu kali. Ki. Ya. Oke bang, thank you bang. Sip, yuk.